Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perkuliahan sistem operasi. Materi selanjutnya adalah proses pada sistem operasi. Oke, mungkin langsung saja. Deskripsi proses pada sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi, yang sedang dijalankan. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan merupakan unit terkecil yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Jadi proses itu adalah yang pertama program yang dijalankan atau dieksekusi. Terus proses itu adalah unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya. Dia mempunyai resource sendiri dan merupakan unit terkecil yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Jadi proses itu adalah unit terkecil yang dijadwalkan pada sistem operasi. Pada sistem operasi modern membedakan antara proses dan thread. Jadi SO modern berarti yang sampai dengan yang sekarang itu ada beda antara proses dan thread. Proses merupakan unit pemilikan sumber daya, sedangkan thread adalah unit penjadwalan. Jadi yang dieksekusi itu adalah proses, sedangkan yang dijadwalkan itu adalah thread. Itu perbedaan untuk proses dan thread di dalam sistem operasi dewasa ini pada zaman sekarang. Terus selanjutnya, sistem operasi mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses-proses sesuai kebijaksanaan untuk memenuhi sasaran sistem. Jadi sistem operasi di sini bertugas untuk mengelola semua proses yang ada di dalam sistem operasi tersebut dan mengalokasikan sumber daya ke proses-proses sesuai kebijaksanaan untuk memenuhi sasaran tertentu. Nah, di dalam sistem operasi itu proses-proses itu memang harus dialokasikan dan dikelola. Jadi di sistem operasi itu juga dapat mengidentifikasi apakah proses yang berjalan itu pada sistem operasi ya. Apakah berjalan itu membutuhkan resource yang besar atau tidak, sumber daya yang besar atau tidak, atau dia membutuhkan waktu yang lebih panjang atau tidak. Nah, itu memang sistem operasi mengelola hal-hal seperti itu di dalam proses. Terus selanjutnya, istilah pada proses yang pertama adalah multi-programming atau multitasking. Yang kedua multi-processing, yang ketiga distribute processing atau computing. Nah, di dalam proses di sini itu dibagi menjadi 3, yaitu multi-programming atau multitasking. Jadi mengerjakan program atau aplikasi secara bersama. Yang kedua multiprocessing, melakukan proses secara bersama. Entah itu programnya sama atau tidak, atau hanya single. Yang kedua ada distribute processing atau computing. Jadi mendistribusikan atau mendelegasikan proses tersebut ke resource yang lain. Jadi biasanya di dalam distribute processing di sini memang ada beberapa di dalam sistem operasi itu ada beberapa yang tadi yang memang membutuhkan resource yang sumber daya yang besar dan tidak dapat dieksekusi oleh satu komponen, maka didistribusikan yang lain. Contoh seumpama ketika kita menggunakan aplikasi yang berbau grafis yang membutuhkan grafis besar, itu tidak hanya prosesor saja tapi bisa didistribusikan ke RAM dan kartu grafis atau VGA card. Terus selanjutnya, kebutuhan utama pengendalian proses. Yang pertama adalah interleave.
Sistem operasi harus melakukan interleave eksekusi proses untuk memaksimumkan penggunaan proses sambil memberi waktu tanggap yang memadai. Jadi memberikan waktu jeda ke setiap eksekusi proses. Jadi biasanya ini ada jeda sekian atau sepersekian detik itu untuk memberikan waktu respon yang memadai. Terus yang kedua, mengikuti kebijaksanaan tertentu. Sistem operasi harus mengalokasikan sumber daya ke proses, mengikuti kebijaksanaan yang ditentukan sambil menghindari deadlock. Jadi di dalam kebutuhan utama pengendalian proses di sini, jadi sistem operasi itu harus memang sudah diterapkan kebijaksanaan khusus. Makanya harus dapat mengalokasikan dan mendistribusikan proses-proses tersebut ke part atau ke bagian tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Kayak tadi contohnya. Ini kegunaannya untuk apa? Kegunaan untuk menghindari deadlock. Jadi kekunci posisi prosesnya atau hardware-nya terkunci. Terus selanjutnya adalah yang ketiga, mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Jadi komunikasi antar proses-proses tertentu. Karena kan kembali lagi tadi, jadi bisa jadi satu program itu mempunyai banyak proses yang membutuhkan beberapa proses. Jadi semua multimedia dia tidak hanya menggunakan teks saja, tapi menggunakan audio, video, animasi dan lain sebagainya. Itu kan berarti melakukan beberapa proses. Nah itu di dalam sistem operasi kebutuhan utamanya adalah untuk manajemen proses-proses tersebut sehingga komunikasinya berjalan baik antar proses tersebut. Selanjutnya adalah state proses. Terdapat 3 state dasar pada proses. Yang pertama ada ready, ada running, ada block di sini. Jadi ready, running, dan block. Ketika posisi di sini ada permintaan memproses sesuatu, ketika sudah siap dia dieksekusi. Ketika time out dia balik. Tapi ketika dia posisinya menunggu dan kemungkinan besar terjadi deadlock, dia di block dan kembali lagi ke posisi ready. Kalau sudah running berarti sudah di komplit atau diselesaikan, kira-kira seperti itu. Ada lagi state proses 5 state atau 5 kondisi ya. Di sini ada ready, ada running, ada block, ada suspend ready, ada suspend block. Kalau tadi hanya ready, running sama block, sekarang ditambahi suspend ready dan suspend block. Di sini prosesnya hampir sama. Jadi ketika ada permintaan proses terus ketika siap dieksekusi, jika time out balik, jika menunggu, dan prosesnya di sini ada 2. Ketika menunggu, kalau memang suspend di suspend, jadi posisinya di suspend ya, blok yang sementara itu suspend. Ketika tidak, dia dilanjutkan prosesnya ke ready. Tapi kalau memang benar-benar harus dihentikan di blok, maka dia akan di blok. Begitu juga sama dengan ready. Ready di sini jika ketika posisi di suspend diberhentikan sementara, dia masuk ke state suspend ready. Kalau bisa dilanjutkan dia akan kembalikan, kalau enggak berarti di suspend. Karena suspend bersifat sementara, maka dia ditempatkan di state khusus. Kalau kita bicara proses 5 state. Itu aja mungkin dari saya penjelasan tentang proses sistem operasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.